ditangkap, dunia terguncang, dan Amerika Serikat menyebutnya sebagai pembuktian kekuatan Amerika Serikat. Namun, kalimat seperti ini bukan kali pertama terdengar. 2 dekade silam, Saddam Hussein diseret dari tempat persembunyiannya setelah Baghdad diguncang shock and awe. Dua presiden, dua benua, satu kekuatan yang mengklaim kewenangan untuk menyerang, menangkap, lalu mengadili pemimpin negara lain. Apakah ini sungguh penegakan hukum? Atau sekadar pengulangan skenario lama dengan wajah baru? Tahan dulu reaksimu. Di balik penangkapan ini, tersembunyi pola, ironi, dan konsekuensi yang jauh lebih berbahaya daripada yang tampak di layar. Inilah perbandingan skenario serangan, penangkapan, dan pengadilan AS terhadap Maduro dan Saddam Hussein. Intervensi Amerika Serikat di Irak pada 2003 dan operasi militernya di Venezuela menunjukkan pola yang berulang, meski dibalut alasan dan konteks yang berbeda. Dalam dua peristiwa ini, Washington menempatkan diri sebagai aktor penentu, mulai dari penggunaan kekuatan militer, penangkapan kepala negara, hingga proses hukum yang mengikutinya. Invasi Irak berangkat dari klaim bahwa rezim Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal dan menjadi ancaman bagi keamanan global. Pasca serangan 11 September 2001, pemerintahan George W. Bush mengaitkan Irak dengan poros kejahatan serta bayang-bayang terorisme internasional. Meski mayoritas negara menolak aksi militer tersebut, ISKF tetap membentuk Coalition of the Willing dan melancarkan Operation Iraqi Freedom. Sebaliknya, operasi AS terhadap Venezuela secara formal diklaim berangkat dari motif yang berbeda, yakni penegakan hukum pidana internasional. Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, didakwa di Pengadilan Distrik Selatan New York atas tuduhan konspirasi narkoterorisme, penyelundupan kokain, dan kepemilikan senjata berat. Narasi resminya bukan perang, melainkan penangkapan seorang penjahat internasional. Namun secara politik, motif strategisnya tetap berkisar pada kontrol kawasan Amerika Latin, sumber daya energi, serta perebutan pengaruh geopolitik dengan blok Rusia-Cina-Iran. Irak menjadi contoh invasi militer konvensional berskala penuh. Sekitar 295.000 pasukan Amerika Serikat dan sekutunya memasuki wilayah Irak dari Kuwait, didukung tank tempur, jet tempur, artileri berat, serta gelombang serangan udara masif. Operasi ini berhasil meruntuhkan rezim Saddam Hussein dalam hitungan bulan. Operasi di Venezuela jauh lebih terbatas dari sisi militer, tetapi tetap mematikan. Menurut laporan New York Times, jumlah korban tewas akibat operasi Amerika Serikat di Venezuela telah mencapai 80 orang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun diklaim sebagai misi presisi, penggunaan kekuatan tetap menimbulkan korban yang signifikan. Perbedaannya, AS tidak melakukan pendudukan wilayah, melainkan menjalankan operasi cepat yang dipadukan dengan tekanan hukum dan politik. Saddam Hussein ditangkap pada Desember 2003 dalam kondisi bersembunyi, setelah negaranya berada di bawah pendudukan. Penangkapannya menjadi simbol runtuhnya rezim Irak sekaligus penegasan kemenangan militer Amerika Serikat. Dalam kasus Maduro, polanya lebih menyerupai operasi penegakan hukum lintas negara. Ia ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi proses pengadilan di New York. Namun esensinya tetap sama. Seorang kepala negara berdaulat ditangkap oleh kekuatan asing, bukan melalui mekanisme internasional yang disepakati bersama. Invasi Irak didasarkan pada interpretasi sepihak terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB terkait senjata pemusnah massal atau Weapons of Mass Destruction (WMD). Di Venezuela, dasar hukum yang digunakan AS tampak lebih kuat secara formal karena berbentuk dakwaan pidana. Namun persoalannya terletak pada yurisdiksi. Tuduhan terhadap Maduro diajukan oleh Pengadilan Domestik Amerika Serikat, bukan lembaga peradilan internasional, sehingga memunculkan pertanyaan besar tentang sejauh mana hukum nasional satu negara dapat digunakan untuk menangkap pemimpin negara lain tanpa mandat global.
Perang Irak memecah komunitas internasional. Inggris, Australia, dan Polandia berdiri di pihak AS, sementara Prancis, Jerman, Kanada, dan Meksiko memilih menolak. Banyak negara di Timur Tengah juga menyuarakan penentangan terhadap invasi tersebut. Dalam kasus Venezuela, reaksi global kembali terbelah. Sekutu dekat ABT menyatakan dukungan atas nama pemberantasan narkotika, sementara Rusia, Cina, dan sejumlah negara Global South memandangnya sebagai pelanggaran kedaulatan sekaligus presiden yang berbahaya. Saddam Hussein diadili oleh pengadilan Irak pasca invasi dan dijatuhi hukuman mati, sebuah proses yang menuai kritik luas karena berlangsung di bawah bayang-bayang pendudukan asing. Maduro kini menghadapi pengadilan di Amerika Serikat, di tanah negara yang memimpin operasi militernya sendiri. Jika Saddam diadili oleh rezim baru yang lahir dari invasi, Maduro justru diadili langsung oleh negara penyerang. Keduanya memunculkan pertanyaan yang sama. Sejauh mana proses hukum ini benar-benar independen dan memiliki legitimasi internasional? The protesters have gathered demanding Maduro be released. Stephen Fabian is there. Jika perbandingan inti menjelaskan bagaimana operasi itu dijalankan, maka analisis berikut menyingkap alasan mengapa pola tersebut terus berulang, serta harga politik, hukum, dan kemanusiaan yang harus dibayar. Salah satu benang merah yang kerap dihindari dalam pembacaan resmi atas kasus Saddam Hussein dan Nicolas Maduro adalah posisi politik mereka terhadap Israel. Saddam Hussein secara terbuka memosisikan dirinya sebagai musuh Israel. Ia meluncurkan 39 rudal Scud ke wilayah Israel pada 1991, mendukung kelompok-kelompok perlawanan Palestina, dan memberikan subsidi kepada keluarga martir Palestina selama Intifada kedua. Sikap ini menjadikannya populer di banyak negara Arab, sekaligus ancaman simbolik bagi tatanan regional yang diinginkan Amerika Serikat dan sekutunya. Maduro, meski berada di kawasan yang berbeda, menempati posisi simbolik yang serupa. Ia secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap Palestina, bahkan meneriakan hidup Palestina merdeka dalam momen-momen politik domestik. Sebaliknya, oposisi utamanya secara terbuka menyatakan keberpihakan kepada Israel. Sehingga Venezuela dalam konteks ini bukan sekadar isu narkotika atau demokrasi, melainkan bagian dari pertarungan geopolitik yang lebih luas, di mana dukungan terhadap Palestina kerap diposisikan sebagai antagonisme terhadap kepentingan Barat dan Israel. Palestina, presidente. Palestina. Viva Palestina libre. Sejumlah analis seperti John Mearsheimer sejak lama mengemukakan bahwa lobi pro-Israel dan jaringan neokonservatif memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya dalam Perang Irak. Argumen ini tidak menyatakan bahwa Israel mengendalikan, melainkan bahwa kepentingan strategis Israel sering berkelindan dengan keputusan Washington. Ketika pola serupa mulai terbaca di Venezuela, bahkan melalui pernyataan pejabat AS dan Israel yang menyebut jatuhnya Maduro sebagai kabar baik bagi Israel, muncul pertanyaan serius. Apakah motif utamanya benar-benar penegakan hukum atau justru penataan ulang geopolitik? The implications here are really great for the Venezuelan people. 27 years if you package together. Dari perspektif hukum internasional, kedua kasus ini menempatkan dunia pada dilema klasik. Kedaulatan negara berhadapan dengan intervensi atas nama kemanusiaan atau hukum global. Invasi Irak mengabaikan prinsip kedaulatan tanpa mandat PBB yang tegas, sementara operasi terhadap Maduro memanfaatkan hukum pidana domestik Amerika Serikat untuk membenarkan penangkapan kepala negara asing. Dalam keduanya, hukum internasional tampak lentur, tegas terhadap negara lemah, namun berhenti ketika berhadapan dengan negara kuat. Skenario pasca penangkapan justru memunculkan tantangan yang lebih besar. Irak setelah Saddam terperosok ke dalam kekacauan sektarian, perang saudara, dan lahirnya ISIS. Penangkapan seorang pemimpin tidak menyelesaikan persoalan struktural, melainkan membuka ruang bagi kekacauan baru. Venezuela menghadapi risiko yang sebanding. Fragmentasi politik, konflik internal,
delegitimasi institusi, serta potensi intervensi lanjutan yang dibenarkan atas nama stabilisasi. Perlakuan terhadap tahanan dan cara ia dipertontonkan ke publik menjadi instrumen politik yang krusial. Saddam Hussein ditampilkan sebagai simbol kekalahan total, ditangkap, diadili, lalu dieksekusi dalam sebuah proses yang legitimasi dan keadilannya terus diperdebatkan hingga hari ini. Sementara pada Maduro, pendekatannya bahkan lebih radikal. Sejak awal ia direduksi menjadi figur kriminal semata, seorang narkoteroris, bukan lagi presiden sah sebuah negara. Transformasi naratif ini bukan sekadar detail teknis. Ia menghapus status politik dan kedaulatan, sekaligus melegitimasi penangkapan kepala negara sebagai tindakan hukum yang dianggap normal. Reaksi global pun bermunculan dengan demonstrasi dari Paris hingga Sao Paulo yang mengecam langkah Amerika Serikat sebagai bentuk agresi dan imperialisme terselubung. Pada akhirnya, baik Saddam Hussein maupun Nicolas Maduro memperlihatkan satu kenyataan pahit. Di panggung global, hukum kerap berjalan mengikuti arah kekuatan. Sikap anti-Israel, penentangan terhadap hegemoni Amerika Serikat, dan posisi geopolitik yang strategis menjadikan mereka sasaran bukan semata karena apa yang mereka lakukan, melainkan karena apa yang mereka wakili. Amerika Serikat mengandalkan keunggulan militer dan tekanan politik untuk menangkap pemimpin negara berdaulat, lalu membingkainya sebagai tindakan sah demi hukum dan keamanan global. Dari Baghdad hingga Caracas, legitimasi hukum selalu datang belakangan, diperdebatkan, diseleksi, dan kerap runtuh dihadapkan pada realitas lapangan. Saddam Hussein ditangkap setelah invasi besar-besaran yang meninggalkan jejak kekacauan regional. Maduro ditargetkan melalui kombinasi serangan presisi dan dakwaan pidana lintas negara dengan risiko instabilitas yang tak kalah besar. Setiap operasi dijual sebagai solusi final, namun justru membuka bab baru yang sulit diprediksi. Politik terbelah, hukum melemah, dan krisis kemanusiaan kembali berulang. Stephen Fabian is there.